Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 9, K03, Perubahan Iklim. Kami akan mempresentasikan UTS kami yang topiknya adalah perubahan dari konsentrasi stratosferik ozon dan dampaknya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fatanakani, NIM 131-22152. Nama saya Theodor Lasdiari Salahi dengan NIM 136-22014. Nama saya Imam Arayan dari Teknik Mesin dengan NIM 131-22147. Nama saya Hotman Johnson Alexander Rimbong dari Teknik Dirgantara dengan NIM 136-22022. Dan nama saya Muhammad Dova Zaini dari Teknik Mesin 131-22139. Oke. Kita mulai diskusi ya. Jadi kalian pernah nggak sih mikir kayak langit biru di atas kita ini sebenarnya dilindungi sama sesuatu yang nggak kelihatan? Namanya itu lapisan ozon. Nah, tanpa itu mungkin kita nggak bakal duduk santai di sini gitu. Sinar matahari nggak akan kayak yang di luar itu. Pernah dengar sih, katanya lapisan ozon tuh dia kayak perisainya bumi gitu ya, kayak melindungi bumi. Tapi kalau dari saya sendiri ya, masih belum ngerti secara jelas sebenarnya tuh ozon tuh apa, caranya gimana. Dia tuh kayak lapisan gas gitu atau gimana sih bentuknya, masih belum terpaham sih. Jadi lapisan ozon itu ada di stratosfer. Jadi di sekitar 10 sampai 50 km di atas permukaan bumi kita. Oke. Nah, terus isinya itu adalah gas ozon. Itu O3. Nah, tugasnya itu dia untuk nyerap-nyerap radiasi ultraviolet yang dari matahari itu, ultraviolet B sama C kalau nggak salah. Nah, terus kalau sinar UV itu tembus tanpa adanya lapisan ozon, itu kita bahaya banget lah, intinya gitu, segawat banget. Oh, jadi lapisan ozon ini kayak kacamata hitam buat manusia gitu ya, biar kita terlindungi dari sinar dan juga terbakar. Iya sih, bisa dibilang gitu, kayak kacamata. Oh. Tapi dulu ini di tahun 1980-an itu kacamata kita ini pernah retak. Dan ilmuwan tuh nemuin bahwa si lapisan ozon ini lama-lama kok nipis gitu kan. Terutama di lapisan di area Antartika. Nah, itulah kenapa dibilangnya lapisan ozon. Lubang ozon, sorry. Jadi 45 tahun lalu sempat ada penelitian seperti itu ya. Iya. Literally berlubang gitu ya. Udah lama banget dong. Enggak literally berlubang. Oke. Dia menipis, makanya bilangnya sih lubang, tapi sebenarnya dia menipis gitu. Nah, tapi setelah sempat banyak juga ya, ternyata penyebab utamanya itu kenapa bisa ada si penipisan lapisan ozon itu karena adanya penggunaan bahan kimia dari manusia, terutama itu CFC. Nah, CFC ini banyak banget dipakai buat di kulkas, di AC, terus yang buat di rambut tuh hairspray sama kaleng aerosol. Nah, waktu itu kenapa bisa banyak penggunaan dipakai karena orang-orang belum sadar ternyata CFC ini penggunaannya bisa berdampak ke penipisan lapisan ozon. Gitu. Oh, jadi setelah dipakai itu si CFC itu langsung terbang ke atmosfer gitu aja gitu? Nah, iya, karena itu tuh karena setelah diteliti ya, CFC itu gas itu ringan dan stabil. Jadi dia bisa bertahan lama, jadi dia cepet naik gitu. Jadi begitu sampai di stratosfer, dia tuh sinar ultraviolet matahari itu memecah molekul CFC dan melepaskan atom klorinnya. Nah, atom ini yang berperan kayak penjahatnya lah untuk menghancurkan ozon nomor 1. Jadi karena dia tadi ringan dan stabil, naik ke atas langsung bisa merusak si atom klorin ini dilepasin terus ngancurin ozon nomor 1 kayak gitu. Jadi atom klorin kecil aja tuh bisa bikin kerusakan yang besar gitu. Banget bisa bikin banget, karena satu atom klorin itu bisa menghancurkan lebih dari 100.000 molekul ozon sebelum air hilang. Jadi bayangin cuma satu doang, 100.000 bisa ngancurin. Makanya waktu itu tuh ilmuwan sempat mendeteksi penurunan kadar ozon di di Antartika tahun 1985. Itu mereka langsung panik karena dampaknya sebegitu luasnya. Nah, katanya dari yang saya baca tuh lubangnya bisa sampai 25 juta kilometer persegi, hampir sebesar benua Afrika. Jadi benar-benar sebesar itulah. Gila banget ya, itu kayak bumi kehilangan selimut pelindungnya tuh. Nah, betul. Jadi ibaratnya kita keluar kena matahari nggak pakai kacamata tadi kayak analogi sebelumnya. Jadi sangat-sangat berbahaya lah kalau si ozon ini menipis. Nah, setelah aku baca-baca juga, ternyata kalau misalkan lapisan ozon tuh menipis atau yang bahasanya tuh ada lubang, itu tuh ternyata banyak banget dampaknya buat kita semua di bumi ini. Nah, kalau misalkan lapisan ozon itu menipis, jadi si UVB itu nanti dia buat ke bumi itu bakal makin intens gitu loh. Nah, dengan makin intensnya radiasi UVB, dia akan menyebabkan kanker kulit, penuaan dini, bahkan kita semua bisa aja kata cuman amit-amit ya, jangan sampai ya. Nah, tapi dampaknya bukan cuman buat manusia, buat hewan, buat tumbuhan juga banyak tuh dampaknya. Berarti kalau gitu buat tumbuhan juga dampaknya tuh fatal juga ya? Kira-kira apa deh? Iya, nah contohnya nih di lautan, kan ada fitoplankton tuh. Fitoplankton kan dia adalah dasar dari rantai makanan. Nah, dengan adanya
sinar UV, karena fitoplankton ini sensitif dengan sinar UV, dia tuh lama-lama akan hilang karena intensitasnya sinar UV-nya makin tinggi dan yang mana akibatnya ikan-ikan populasinya pada mati dan berkurang. Nah, kalau misalnya di darat, sinar UV ini bisa menghambat fotosintesis tanaman yang dimana akan menurunkan hasil pertanian. Bahkan kalau misalkan kita membangun bangunan, itu bisa merusak material buat manusia seperti plastik dan cat. Cat bangunan bisa tuh. Efeknya ini nggak cuma sekedar panas ke kulit atau silau doang ya, tapi bisa ke semua aspek kehidupan gitu. Iya, jadi selain bikin kita makin gosong, jadi keseimbangan ekosistem global tuh bisa kacau banget lah pokoknya. Ngeri juga ya. Untung dunia ini langsung tanggap ya. Bener banget. Pas di tahun 87 tuh 197 negara itu tuh pada tanda tangan, tau gak sih? Tanda tangan apa? Tanda tangan protokol? Ada tau nggak? Terus kalau apa tuh? Apa tuh? Ada nggak yang tau nggak? Nggak tahu gua. Wah, Aduh gimana sih? Berarti protokol Montreal. Montreal lah. Oh. Itu tuh perjanjian internasional buat apa namanya tuh? Menghentikan produksi dan penggunaan yang tadi Ryan bilang. CFC tadi. Ya, dan juga buat penggunaan dari CFC tersebut serta bahan perusak ozon lainnya. Jadi tuh itu tuh buat salah satu kesepakatan lingkungan paling sukses sepanjang sejarah, bro. Jadi dari semua negara itu semuanya bakal pada nurut semua atau gimana? Atau ada yang masih ngelawan? 97 tuh. Oh, Banyak banget tuh. pas waktu ini. iya. Iya dong, masa nggak setuju? Kalau nggak setuju nggak ada tanda tangan dong. Kalau gitu tuh gimana ya? Lebih ke arah semuanya setuju dan ada kan ada negara yang maju juga kan yang setuju kan. Jadi negara berkembang tuh juga dapat bantuan teknologi buat beralih dari bahan yang A menjadi ke B atau ada penggantinya lah. Jadi sekarang banyak produk pakai HFC atau hidrofluorokarbon yang nggak rusak ozon, walau emang masih punya efek rumah kaca sih. Oh, terus karena itu jadi kondisi ozon sekarang gimana dong? Aku kan follow IG NASA kan sama webnya ya. Jadi kalau menurut NASA sama UNEP pas tahun 2023 kalau nggak salah tuh, lubang ozon di Antartika tuh udah mulai membaik lah atau pulih perlahan, sekitar 1-3% per dekade. Kalau tren ini terus menerus nih naik terus, para ilmuwan prediksi lapisan ozon ini bakal kembali seperti era 50-an, 1950, sekitar tahun 2050. Jadi 2050 nanti tuh lapisan ozon kayak tahun segitulah. Terus artinya itu apa? Artinya adalah kolaborasi global benar-benar bisa memperbaiki kerusakan yang pernah kita buat dulu. Oh, keren juga ya. Ini jadi kayak bukti kalau manusia itu sebenarnya bisa berubah balik arah ke yang lebih baik gitu. Dan juga bukti kalau ilmu pengetahuan, politik dan juga kesadaran tiap manusia ini bisa bekerja sama buat membuat bumi jadi lebih baik lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya kita juga nggak boleh terlena juga, karena oke, ozon terlihat lebih pulih, membaik gitu dari sebelumnya. Tapi ternyata bahan HFC ini nggak sepenuhnya bersih juga. Ini masih menyumbang untuk pemanasan global. Dan artinya walaupun satu masalah selesai atau hilang, masih ada lagi tantangan yang baru gitu. Iya sih, jadi harusnya kita sekarang bukan cuma fokus untuk nutup lubang ozon, cuman kita juga harus untuk ngurangin gas rumah kaca, hemat energi. Jadi kalau misalkan nggak kepake nih listrik, kita harusnya matiin tuh. Berarti sekarang matiin? Wah, jangan lah, panas nanti. lagi pakai. Panas nanti. Terus kita harus mengubah gaya hidup agar lebih hijau. Setuju sih, setuju. Kita ya sebagai mahasiswa selain membantu mencari solusi, kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil lah. Kita bisa pakai kayak produk-produk tanpa aerosol yang ber-CFC. Kita di kata-kata juga mulai matiin listrik kalau nggak dipakai, terus mendukung juga kebijakan lingkungan. Kenapa? Karena hal-hal yang sederhana ini kalau banyak yang lakuin pasti efeknya luar biasa. Jadi jangan terlalu cepat mikir jauh kemana-kemana, tapi lakuin dulu hal-hal negatif, hal-hal yang sederhana lah. Aku setuju bagian itu karena masalah ozon itu ngajarin kita satu hal penting sih. Bumi itu rapuh, tapi juga bisa sembuh asal kita semua peduli gitu sama bumi itu. Jadi Oh iya, jadi dari protokol yang tadi Montreal juga jadi contoh kalau misalkan kita tuh bisa bersatu asal tujuannya jelas, nggak cuma asal omong-omong tapi juga bertindak lah. Ya, langit yang kita lihat selama ini bukan cuma bikin terang doang, bikin kita bisa ngeliat jelas, tapi ini juga perlindungan buat kehidupan kita gitu. Jadi ya kita sama-sama lah, kita jaga ozon kita jaga bumi kita, dan buat masa depan kita juga. setuju. Setuju. Kita ngambil mata kuliah perubahan iklim, selain untuk ilmu juga untuk diimplementasikan. Betul. Gitu dia. Udah cukup. Oke. Itu diskusi singkat dan ringan dari kelompok 9, kelompok kami. Semoga walaupun diskusi ini ringan dan singkat tapi bisa memberikan pencerahan lah kepada yang menonton mengenai kondisi lapisan ozon yang ada di bumi ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya Imam Ryan, pamit undur diri. Nimbol. Muhammad Zaini. Saya Batan. Saya Theo. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih. Terima kasih.
Apa coba bikin sih?